Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang kami hormati perwakilan PPI Suriah yang mana akan kita hadirkan bersama-sama alumni ITAF kita Kak Ramzi. Yang kami hormati teman-teman semua at-tullab wa thalibat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, di antaranya karunia untuk terikat hati kita dalam menuntut ilmu, dalam dunia para penuntut ilmu. Karena sesungguhnya lingkungan penuntut ilmu merupakan lingkungan yang sangat diidam-idamkan banyak orang, di mana banyak orang di antara kita Allah uji dengan lingkungan yang buruk, dengan lingkungan yang banyak maksiatnya. Namun bila kita bisa menjaga hubungan kita dengan para penuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk keburukan, dan juga itu bukti bahwa teman-teman semua berusaha untuk menjaga diri teman-teman semua dalam bergaul di lingkungan yang terbaik. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Pertama-tama kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada teman-teman semua, tullab wa thalibat, yang mana kesempatan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kita katakan webinar yang cukup jarang kita lakukan. Karena bila kita melihat bagaimana kondisi politik Suriah beberapa tahun belakangan ini yang naik turun, dan alhamdulillah untuk setahun 2 tahun belakangan ini kondisinya cenderung lebih stabil dibandingkan 4 atau 5 bahkan 10 tahun yang lalu. Yang mana Ana sendiri pernah mengingat sebuah peristiwa dalam beberapa tahun kemarin, mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, sempat ada pembukaan beasiswa Suriah. Ini kalau tidak salah ingat, dan kami saat itu dari ITAF masih ada perdebatan di antara para asatidzah, yaitu perdebatan apakah ini aman, apakah kondisinya bisa memungkinkan, dan lain sebagainya. Itu mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Untuk saat ini, setelah kami diskusi dengan para asatidzah lainnya, kami cenderung lebih nyaman, ya, lebih percaya diri untuk merekomendasikan Suriah, tidak seperti 4 tahun yang lalu, melihat faktor negaranya, melihat faktor politik negara. Untuk sekarang, melihat sebagian kawan-kawan influencer ada yang ke sana dan juga melihat kondisi di sana. Jadi memang kita melihat sudah sangat kondusif, ya, lebih baik dibandingkan mungkin beberapa tahun sebelumnya. Maka dari itu kami juga sangat antusias dalam membuat acara ini, walaupun mungkin persiapannya tidak begitu lama, namun bisa kita laksanakan. Dan juga bila kita melihat seperti yang di konten ITAF teman-teman melihat, Suriah telah melahirkan berbagai macam ulama, mulai dari ulama zaman dulu hingga zaman sekarang. Untuk zaman dulu bisa kita lihat, ya, ulama selevel Al-Aiz bin Abdus Salam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ulama selevel Imam Nawawi sekalipun, Ibnu Katsir, Imam Zahabi, itu merupakan ulama-ulama kelahiran Suriah. Dan untuk ulama zaman sekarang, abad 20, seperti yang teman-teman lihat di konten ITAF, mulai dari Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, kemudian ada Syekh
Mustafa Az-Zarqa, dan banyak asatidzah lainnya. Dan juga ada syekh yang menjadi nama ma'had ya, Syekh Adnan Al-Afyuni, dan juga banyak masyayikh lainnya. Tadinya mau kita masukkan Syekh Said Ramadan Al-Buti, tapi beliau kelahiran di daerahnya sudah masuk Turki, jadi tidak Iya. jadi masuk konten, karena memang secara letak sudah masuk Turki ternyata. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan kita untuk membaca, Anda dikirimkan admin ini ada CV ya, agar kita berkenalan lebih dekat dengan pembicara kita. Baik, nama pembicara kita adalah Kak Ramzi ya, Ramzi Hamad Betul. Atmanegara. Atmana, pakai na bukan ne. Atmanegara. Merupakan seorang pelajar di Syam International Islamic Center, Damaskus, Suriah. Dimulai berangkat ke sana di tahun 2023 sampai sekarang sampai nanti lulus 2026 itu lulus ya, berarti ya? September Ya, lulus. insya Allah September insya Allah. Oh, insya Allah. Oke, diploma ilmu syariat dan bahasa Arab. Kemudian alumni dari Al-Qalam 3 kampus Zaiza Tangerang, Banten. Lulus tahun 2023. Oh, ini dari Al-Qalam yang masuknya pakai kartu itu bukan? Iya, betul. Oh ya. Soalnya katanya ya apa dari apa namanya segi fasilitas mungkin yang paling oke ya bisa dibilang ya. Bukan? Ya, Oh untuk ya. saat ini mungkin ya. Untuk saat ini ya. Dan juga memang seperti juga ada alumni di Suriah juga dari Nafis ya, itu juga dari Al-Qalam juga ya. Betul, itu Oh, Masya beliau di Allah. atas saya sekarang. Dulu juga ITAF pernah mengundang salah satu alumninya, bahkan sekarang pengajar, Ustadz Dr. Saiful Anwar ya. Antum kenal? Iya, kenal. Nah, itu. Oh ya, itu beliau pernah kita undang juga karena beliau saat itu sedang S2 di Hamad bin Khalifa plus S3 di Maroko, double ya, S2 dan S3 bersamaan. Wah, jadi memang kita dengan dari Al-Qalam ini ya lumayan tidak terlalu asing gitu ya. Dan juga kemarin ketika kita mengadakan event di daerah Senayan, pendidikan itu banyak teman-teman dari Al-Qalam datang menggunakan bus mengikuti acara tersebut. Baik. Kemudian untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan sekarang menjadi Dewan Konsultan Deputi 4. Ini PPMI ya? PPI? PPI Surya. PPI Surya. Kemudian Wakil Bendahara 2 PPI Surya sampai Oktober 2005, staf muda tim kreatif PPI Surya 24 sampai 2005. Dan juga kemudian pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Surya, kemudian menjadi anggota bagian data kesekretariatan. Kemudian pengalaman lainnya menjadi MC di Syam Leadership Chapter, Wakil Sekretaris KPU PPI Surya, admin di Millennial 2023, dan lain sebagainya. Untuk soft skill tambahan, menguasai berbagai macam soft skill, komunikasi, manajemen waktu, kerja tim, bahasa, mahir dalam bahasa Arab. Teman-teman semua itu sekilas biografi dari kakak kita. Panggilannya Ramzi atau Hamad nih Kak? Ramzi aja. Ramzi ya. Tapi saya di sini dipanggilnya dua-dua juga. Ramzi boleh, Hamad juga boleh. Oke, baik. Kalau panggilan Hamad ini untuk level Indonesia cukup jarang sepertinya ya, tuh Hamad gitu kan. Dia mungkin agar apa namanya, agar sedikit beda mungkin Anda manggil Hamad ya. Dan juga ini panggilan orang Arab banget nih. Oke, baik teman-teman semua, itu sekilas dari pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, sebelum itu kita ingin share screen terlebih dahulu ya. Tadi ada titipan dari admin untuk share screen. Baik. Ini sudah terlihat? Ada Ya, layarnya? sudah Kak. Oke. Oh, nah sepertinya izin sebentar ya, kita ingin apa namanya?
Sepertinya tidak efektif kalau share dari sini. Akan kita share dari device yang lain. Mungkin sembari menunggu, mungkin Kak Ramzi bisa langsung mulai sembari kita ingin menyeting share screen. Baik, terima kasih Ustadz Rafif Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita. Dan puja dan syukur kita salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Ustaz, saya mulai apanya dulu nih? Mulai mungkin dari kenapa berani berangkat di tahun 2023? Mungkin bisa dari pengalaman berangkat, kenapa Izin cerita sedikit. pilih Suriah ya? Oke. Bismillah. Waktu itu saya alhamdulillah saya pernah belajar di ITAF, yaitu pada bulan Juni kalau nggak salah ya. Mei afwan. Itu saya di batch 10. Kebetulan wali kelas saya Ustadz Rahmat. Dan waktu itu kantor ITAF itu masih di Pejaten. Jadi rumah saya waktu itu di Kuningan. Jadi kalau bimbel itu di Pejaten dan dekat. Setelah saya selesai bimbel ITAF, saya mencoba untuk mendaftar di berbagai negara di Timur Tengah. Dan alhamdulillah gitu ya, hati saya jatuh ke Syam, yaitu Suriah. Mungkin menurut teman-teman gitu kan agak gurib gitu atau jarang kenapa bisa milih Suriah seperti itu. Alasan yang kuat kenapa saya milih Suriah dibanding negara-negara lain gitu kan. Karena seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisyam." Dan Nabi berdoa, "Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina." Seperti itu. Jadi waktu itu wasilah saya untuk bisa pergi ke Syam itu melalui Al-Syami, yaitu Alumni Syam Indonesia. Sebuah ikatan, sebuah organisasi yang dibentuk oleh alumni Suriah dan mewadahi pelajar-pelajar Indonesia yang ingin belajar di Syam. Nah, kebetulan saya itu masuk ke Suriah itu D3 ya, atau ke Mahat Al-Syam Al-Islami Ad-Duali yang didirikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni, dan beliau sudah meninggal rahimahullah, dan sekarang sudah digantikan oleh anaknya yaitu Syekh Ahmad Muhammad Adnan Al-Afyuni. Seperti itu. Jadi ketika saya masuk ke Syam, saya mungkin beradaptasi ya, karena kan berbagai orang itu berpendapat emang di Syam itu amankah atau emang di Suriah itu bukannya lagi perang atau emang bisa ke sana gitu kan. Soalnya jarang kan. Sebab pelajar Indonesia yang ada di sini itu cuma 150-an, nggak nyampe 200. Beda sama kayak negara tetangga Suriah itu Yordania, yaitu ada 900 lebih. Dan ketika saya masuk Suriah itu, Masya Allah ya, vibes-nya itu memang beda. Karena Suriah itu old-nya itu masih terasa. Jadi negaranya itu dibilang modern enggak, dibilang kuno juga enggak. Jadi setengah-setengah lah gitu ya. Seperti itu. Lagi, Ustaz? Mungkin untuk kondisi politik bagaimana Kak untuk sekarang? Apakah gambaran-gambaran yang orang-orang dengar mungkin dulu ketika datang, apakah sedang perang atau bagaimana? Dan bedanya ketika datang dan sekarang itu apa dari 2023 sampai 2026?
Ketika saya itu datang di bulan September 2023, yang mana rezim sebelumnya itu si Assad, mungkin di kalangan mahasiswa Indonesia yang ada di Suriah itu kita cukup mewanti-wanti, tapi ala kulihal kita masih bisa beraktivitas gitu kan, seperti ke pasar, masjid, dan halaqah-halaqah sama masyayikh di Syam juga masih berjalan gitu. Dan ketika kemarin 2 tahun yang lalu pada 8 Desember 2024, itu menjadi lembaran sejarah baru bagi rakyat Suriah setelah berada di bawah tekanan rezim sebelumnya, yaitu kurang lebih sekitar 5 dekade rezim sebelumnya itu berdiri. Dan sekarang di bawah kepemimpinan presiden yang baru, Pak Syaraf itu, semua seperti Suriah itu menjadi negara yang baru bangun. Jadi semuanya itu diganti, konun-konun semuanya diganti, direvisi semuanya, dan transportasi yang tadinya mungkin berantakan, transportasi umum gitu ya. Sekarang alhamdulillah di bawah kepemimpinan presiden yang sekarang itu cukup rapi, dan administrasi kalau kita pengen belanja sesuatu. Soalnya kita ini dulu ajanib itu di zaman sebelumnya itu emang agak harus hati-hati, dan tapi sekarang ini setelah presidenan yang baru kita merasa agak sedikit bebas gitu ya, bisa jalan bang kemana ke kota lain seperti itu. Dan kebetulan di Suriah ini mempunyai 14 provinsi, 14 kota, sama halnya seperti Indonesia yaitu mempunyai 34 provinsi. Uh, di Suriah ini ada provinsi Hasakeh, Suwaida, Aleppo, Raqqa, Damaskus, Dar'ah, Deir ez-Zor, dan sebagainya. Dan pusat mahasiswa Indonesia yang belajar di Suriah itu cuma di Damaskus saja. Jadi terpusat di ibu kotanya yaitu di Damaskus. Jadi tidak ada di kota-kota lainnya. Beda kayak di Yordania itu dia cuma ada 3 kota, di mana 3 kota ini ada pelajar Indonesia yaitu Mut'ah, Amman, Irbid. Tapi kalau di Suriah cuma di Damaskus seperti itu. Nah, sekarang kita, Barakallahu Fika, kita langsung masuk ke mungkin based on booklet atau bagaimana? Langsung ke kampus saja. Ya, mau gambar umum studi di Suriah atau gimana? Ya mungkin gambaran umum orang Indonesia itu kalau di Suriah belajar di mana saja ya? Gitu. Baik. Mungkin kalau kakak sebelumnya, tadi kampusnya Syam ini ya, Syam internasional ya? Iya. Ada juga yang Bilad al-Syam, apakah sama dengan itu? Gitu. Dan juga mungkin bisa jelaskan lembaganya apa saja. Baik, jadi di bawah Kementerian Wazir Ta'limi di Suriah itu mempunyai instansi. Instansi ini yang menaungi universitas-universitas swasta yang ada di Suriah. Seperti itu. Jadi ada sebuah instansi induk yang bernama Universitas Biladusyam. Nah, Universitas Biladusyam ini menaungi universitas-universitas swasta yang ada di Suriah. Masyarakat Indonesia yang belajar di Suriah itu cuma 2 belajarnya di universitas yang ada di Suriah, yaitu Mujama' Syekh Ahmad Kaftaru dan Mujama' Fatah Islami. Jadi mungkin kalau gambarannya seperti ini. Universitas Biladusyam, Mujama' Syekh Ahmad Kaftaru. Universitas Biladusyam, Mujama' Fatah Islami. Jadi kalau kalian antum-antum semua punya kenalan, punya kiai, punya ustadz yang kebetulan alumni Syam, itu pasti beliau-beliau itu belajar di 2 universitas ini saja, yaitu Mujama' Syekh Ahmad Kaftaru dan Mujama' Fatah al-Islami. Seperti itu. Soalnya selain 2 universitas ini
tidak ada pelajar Indonesia yang belajar selain dua tempat ini. Dan itu untuk eh, yang kuliah ya, yang S1. Dan untuk ada juga di Suriah itu yang non S1, yaitu pendidikan Mahat, yaitu kebetulan di Suriah ini ada dua Mahat, yang mana orang Indonesia banyak juga yang belajar di situ, sama seperti saya, yaitu Mahat Fatah Al-Islami. Mahat Fatah Al-Islami ini didirikan oleh Syekh Muhammad Shaleh Furfur, yaitu ulama Qadim dari Syam yang ada, pada tanggal 4 Februari tahun 1956. Mahat Fatah ini mempunyai durasi pendidikan, durasi waktu, yaitu 6 tahun pendidikan di Mahat Fatah Islami. Kebetulan Mahat Fatah Islami ini yaitu mahat yang tertua mungkin ya di Suriah, yaitu banyak ulama-ulama kibar dari Suriah khususnya yang pernah belajar di Fatah Islami ini, seperti Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Abdul Hadi Al-Qarsa, atau sekarang ini yang masih ada itu seperti Syekh Adam Al-Hasimi. Itu Mahat Fatah ini ibaratnya pabriknya ulama-ulama Suriah yang terdahulu. Itu mahat yang pertama. Yang mahat yang kedua itu Markas Syam Al-Islami Ad-Duwali. Ini mahat ini kebetulan saya di sini, alhamdulillah, didirikan tahun 2019 di bawah naungan Kementerian Wakaf Suriah. Dan mahat ini menjadi rumah bagi pelajar internasional. Jadi di mahat ini tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan ada 10 atau 13 negara termasuk Indonesia, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, Pakistan, dan negara-negara Afrika lainnya. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya, teman-teman semua sudah tergambar ya. Berarti memang Bilad Al-Syam ini punya dua cabang. Cabang pertama adalah universitas dan cabang kedua adalah mahat, ya kan? Dari universitas itu ada dua cabang lagi, yaitu Mujama Syekh Ahmad Kafsalo dan Mujama Al-Fat Al-Islami. Yang mana Al-Fat Al-Islami juga ternyata nama dari universitas dan juga nama untuk mahat non kampus gitu ya. Jadi Al-Fat ada yang apa namanya, universitas, ada yang non universitas. Sementara untuk mahat yang kedua itu adalah Markas Al-Syam Al-Islami Ad-Dawli. Orang Indonesia ada yang di Mahat Al-Fat Al-Islami enggak, Kak? Ada untuk saat ini, tapi terbilang sedikit ya, 10 orang lebih, atau ya kurang lebih dari 20. Tapi kebanyakan alumni orang Indonesia itu belajarnya di Markas Syam Al-Islami Ad-Duwali, seperti itu. Oke, baik. Baik. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kesalahan Itaf. Yaitu ketika kita menulis flyer ya, itu kita kebalik kata adminnya itu. Harusnya kan informasi kuliah Suriah, S1 Suriah, S2-nya katanya nggak buka ya? Untuk saat ini tidak buka dari Indonesia, tapi insya Allah kalau dari dalam Suriahnya buka. Oke. Harusnya yang benar itu adalah pendaftaran S1 dan beasiswa mahat, karena yang mahat itu beasiswa. Nah, mungkin bisa kita mulai, Kak, dari pembahasan yang berkaitan dengan beasiswa mahat itu mencakup apa saja, apakah di dua mahat yang ada atau bagaimana, Kak? Baik, seperti saya bilang sebelumnya, mahat itu kan ada dua ya, Mahat Fatah Islami dan Mahat Markas Syam Al-Islami Ad-Duwali. Nah, kebetulan kami dari pengurus PPI Suriah itu membuka pendaftaran untuk pelajar yang dari Indonesia untuk masuk ke Mahat Fatah Islami. Nah, yang Markas Islami Ad-Dawlinya ini buka ini kami telat, soalnya kuotanya sudah penuh karena tempat yang sangat terbatas seperti itu. Jadi kita hanya buka di Mahat Fatah Islami saja. Di Mahat Fatah Islami itu Mahat Fatah Islami mempunyai durasi studi yang 6 tahun yang seperti saya bilang tadi. Dengan apa saja yang kita belajar di Mahat Fatah Islami itu?
Manfaat Islam itu ilmu syariah lengkap ya, seperti Al-Quran, tafsir, hadis, usul, faraid dan lain-lain, dan bahasa Arab, nahwu, shoroh, balaghah, seperti itu. Fasilitas mencakup beasiswa di Mahat ini semuanya beasiswa, maksudnya biayanya ditanggung oleh pihak Mahat ya. Fasilitas beasiswa yang mencakupnya itu adalah biaya studi. Jadi kalian itu kalau ke Mahat ini nggak perlu bayar SPP atau UKT gitu ya. Dan mencakup juga biaya asrama dan makan 2 kali dan izin tinggal iqomah. Izin tinggal iqomah ini seperti kalau di Indonesia KTP mungkin ya. Jadi 4 poin ini adalah merupakan fasilitas beasiswa dari Mahat tersebut. Jadi, tapi kalau kalian berangkat dari Indonesia, itu biayanya ditanggung sendiri, seperti itu. Jadi memang Dan untuk biaya jajan seperti itu ya, itu dari masing-masing. Dan Mahat tidak menyediakan. seandainya nih tidak tuntas 6 tahun, cuma 3 tahun, itu ada konsekuensi khusus nggak? Untuk saat ini, pengalaman saya pengalaman saya di Suriah itu mahasiswa pelajar yang ada di Mahat Fatah itu sampai tuntas seperti itu. Bisa kalau kalian itu mau keluar di tengah-tengah tahun, tapi ya konsekuensinya kalian nggak dapat syahadah dari Mahat tersebut. Dan juga kita sekarang akan kembali ke pembahasan yang berkaitan dengan sekarang kita masuk ke kampusnya. Nah, untuk kampusnya mungkin sudah pernah ini ya dibagikan di sini untuk biayanya ya kayak ini kurang lebih seperti ini kayak yang ada di share screen ya. Iya, betul. Nah, mungkin ada sedikit catatan yang ingin ditambahkan, silakan terkait biaya itu. Eh, Sebenarnya itu kan agak sedikit keliru ya di tema ITAF yang diposting di Instagram itu. Soalnya kami ini di Suriah menyediakan beasiswa untuk mahasiswa saja, tidak untuk mujama. Mujama itu kuliah ya. Adapun kalau mujama itu kita mandiri seperti itu. Jadi kalian biaya keberangkatan beda lagi. Pas nyampe di Suriah ada biaya asrama dan biaya UKT seperti itu. Dan untuk biaya asrama itu per tahun itu dikenakan $1.200 atau tiap bulannya bayar $100 ke pihak idaroh di mujama tersebut. Dan UKT-nya itu beda lagi dibanding. Jadi bayar asrama beda dengan bayar UKT. Nah, UKT ini bayar rusum ya, yaitu sekitar $900 dan dibayarkan setiap tahun. Seperti itu, Ustaz. $900 itu untuk 1 tahun. Iya, betul. Oke, Sekitar berarti 16 jutaan. oke 6 jutaan per tahun. Ya, berarti kalau main bulanan ya mal 1.000 ya, kurang lebih ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya ini ya masih ini juga apa? Masih lebih murah dibandingkan beberapa negara yang mungkin saya izin sebut ya, seperti Tunisia. Karena Tunisia itu kan biaya minimal hidup 3 juta dan itu mungkin termasuk yang lebih lumayan mahal juga. Atau Iya, kita lihat seperti Kemenak, sampai hatta Kemenak Maroko sekalipun gitu kan, walaupun memang ada uang sakunya 1, sekian juta, tapi masih belum bisa menutupi biaya kehidupan dan berapa misalnya. Jadi mungkin teman-teman semua silakan jika ingin tertarik ya dihitung-hitung lagi biayanya dan juga bulanannya apakah masuk ke ongkos teman-teman semua, dan diskusikan ke masing-masing orang tua. Jika memang cocok, nah ini bisa menjadi plan bagi teman-teman semua untuk lanjut S1 di Mujama di Suriah. Plus bisa nggak Kak? Berarti double bisa nggak? Ada skema seperti ini. Saya ingin ikut Mujama plus Ma'had. Bisa ya itu? untuk saat ini nggak bisa.
Soalnya Oh, di asram di Mahat itu wajib asrama juga. Dan toiletnya itu harus tinggal di situ. Dan mujama sama apa namanya Mahat itu beda tempatnya seperti itu. oh ya ya, beda ya. Oke, mungkin kadang-kadang apa kepikiran juga apa apakah bisa diakal-akalin itu kan kehidupan keseharian di Mahat, jadi tidak ada asramanya tidak mengeluarkan biaya, cukup dari Mahat saja. Tapi kalau kuliah apa namanya ke Mujama gitu, nggak bisa ya berarti ya? Nggak bisa, harus pilih satu Oke, gitu ya. type. Oke, barakallahu. Dan juga untuk Dan terakhir apa mungkin sebelum namanya itu kita kan masuk ke ya, ya kan silakan. dan itu kan biaya pendidikan itu yang saya sebutkan tadi biaya asrama itu total 1.200 dan UKT-nya 900 itu beda dengan uang jajan. Nah, ada yang nanya kemarin itu kan ke saya, di Suriah itu masuknya eh, kursnya itu seperti apa? Murahkah atau mahal seperti itu? Yang saya rasakan itu, saya kan sekarang masih di asrama ya. Kalau di asrama itu kan makan dua kali apa dapat biasa apa obat-obatan dapat kalau kita sakit atau biaya buku itu dapat gitu. Jadi saya itu $100 itu bisa buat 2 bulan atau 3 bulan seperti itu. Itu kalau yang di Mahat. Tapi kalau yang di Mujama itu ya sama. Soalnya kan di Mujama juga asrama juga. Masih bilang cukup murah ya untuk tinggal di Suriah seperti itu. Oke, ada satu poin yang terluput. Berarti untuk biaya asrama itu mencakup apa saja? Apakah tempat tinggal saja atau ada tadi tambahan ya? Mungkin bisa dijelaskan nggak? Eh, ini biaya asramanya ini kayak kita itu ya bayar ke kementerian seperti itu ya. Dan di asrama itu yang sudah saya bilang tadi, ini asramanya buat tempat tinggalnya aja. Ini asrama di Mujama atau di Mahat dulu, Ustaz? Ini di Mujama. Oke. Eh, kita tidak tahu banyak ya, soalnya ini apa namanya untuk perintah langsung dari kementerian dan ini utusan koror dari kementerian seperti itu. Jadi kalau mau masuk ke asrama itu harus bayar 1.200 dan itu bisa dicicil per bulan seperti itu. Dan apa namanya mencakupnya ya makan seperti itu atau tempat tinggal. Karena tempat tinggal Oh, sini cukup sulit kalau mau tinggal di luar seperti itu. oh berarti sebenarnya ini ya dengan 1.200 pun udah dapat makan berarti ya. Jadi lumayan apa? Saya katakan oke lah gitu ya. Soalnya kan Iya betul. mungkin sebagian orang mengira biaya asrama sama dengan tempat tinggal saja. Seperti layaknya ketika orang uh, menyewa penginapan, itu kan penginapan hanya menginap saja atau mungkin kalau hotel kadang-kadang dapat breakfast ya, tapi mungkin sebagian orang menganggap oh ini seperti sewa kos-kosan, ternyata lebih dari itu gitu kan. Oke. Ya. Kalau udah dapat makan ini sangat ini ya lumayan lah saya katakan karena memang dapat makan. Baik. Dan terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab, bagaimana dengan jumlah tolibat atau mahasiswa yang berada di Suriah? Mahasiswi yang ada di Suriah ini cukup terbilang sangat sedikit ya. Dan hanya untuk mahasiswa yang ada di Suriah itu cuma ada di Mujamma. Tidak ada yang di Mahat. Soalnya yang di Mahat itu tidak terima untuk banat, untuk teman-teman perempuan seperti itu. Dan untuk teman-teman perempuan yang mau masuk yang masuk ke Mujamma, yang kuliah itu wajib bisahkan juga. Itu jumlahnya kurang lebih untuk saat ini 12 orang mungkin ya. Atau di bawah 15 lah. Dalam satu eh, perhimpunan seperti beda kayak nggak kayak di Yordan nggak kayak di Mesir itu banyak kan jumlahnya kalau di sini sangat sedikit
15 orang kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ramzi atas informasinya. Wah, ini teman-teman sudah kita dengarkan tadi informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, ternyata tadi saya juga otaknya itu sambil menghitung ya. Maksudnya menghitung sambil membandingkan dengan negara lain. Yang mana memang saya berkesimpulan pribadi, walaupun terlihatnya nominalnya cukup besar dalam artian $1.200 atau $900, tapi kalau kita breakdown per bulan dan itu sudah dapat makanan, ya terkadang itu nominalnya ternyata 11-12 dengan sebagian negara Timur Tengah seperti mungkin Mesir atau Maroko sekalipun ternyata masih tergolong terjangkau ya. Tidak seperti yang saya katakan Tunis tadi yang sangat-sangat apa namanya lumayan untuk biaya bulanannya. Nah maka ini lumayan cukup bahasa kitanya worth it gitu ya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di negara Suriah. Baik, sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Ini sudah ada yang ingin booking bertanya dari siapa ini? Dari Kak Agus Salim. Mungkin silakan langsung ditanyakan Kak Agus Salim. Oke, Kak Agus Salim. Atau teman-teman yang lain yang ingin menanyakan. Silakan kita buka kesempatannya by text atau pertanyaan lewat raise hand. Nah, tapi sebelum menunggu teman-teman nanya, saya langsung nanya dulu deh. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk ujian seperti ujian seleksi ma'had dan ujian seleksi mujama, apakah dilakukan langsung oleh pihak kampus di Suriah atau dari teman-teman PPI? Baik, nanti teman-teman kalau daftar mau baik di Mujamma atau di Mahad itu ada tes 2 kali. Yang pertama itu tes dari pihak panitia, yaitu pihak dari PPI. Yang kedua dari pihak Mahad tersebut. Tapi kalau di Mujamma 1 kali saja tesnya. Dan untuk di Mahad itu seleksinya pendaftarannya itu mulai dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 27 Juni besok kalau nggak. Nah, tadinya itu kan tanggal 23 Juni ya, dan akhirnya kita dari pihak PPI memperpanjang durasi. Akhirnya kita akan tutup besok tanggal 27 Juni 2026. Dan ujian seleksinya kapan? Ujian seleksinya langsung besoknya, tanggal 28 Juni online. Itu buat Mahat ya. Ini buat pendaftaran program Mahat atau non S1. Materinya apa aja yang bakal diujikan oleh panitia PPI dan panitia dari pihak Mahatnya, yaitu yang pertama wawasan akademik Islami seperti fikih, akidah, sirah nabawi. Yang kedua itu kita akan menguji membaca kitab dan membaca Al-Quran, dan kemampuan bahasa Arab fusha seperti nahu, sorof, itu ada ujian tulisnya walaupun online ya, dan wawancara menggunakan bahasa Arab fusha. Lalu jika sudah tes dan akan disaring oleh panitia, jika tolib ini lulus, itu akan dites lagi oleh pihak Mahatnya atau sama syekh-syekh yang ada di Mahat. Pertanyaannya kenapa ditesnya 2 kali oleh pihak PPI sama pihak Mahat? Karena kita ini ingin mengantisipasi, ingin menyaring tolib-tolib yang sudah mempunyai skill bahasa Arab yang cukup gitu. Sebab kalau kita paksain dari nol, takutnya capek di sini. Soalnya di sini tuh full bahasa Arab susah. Jadi kalau panitia itu bisa menyaring mana tulap yang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya menggunakan tes tersebut,
itu akan sangat membantu polip tersebut. Kalau dimulai dari nol itu sangat bisa, tapi agak sedikit sulit ya seperti itu. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan adalah, untuk mujama, apakah pembelajarannya hanya di kampus atau juga di majelis-majelis halaqah, seperti di masjid-masjid? Baik, Universitas apa namanya Mujama' Syekh Ahmad Kastaru itu eh, pembelajarannya hanya di kelas seperti itu. Tapi beliau pihak kampus juga menyediakan kajian halaqah yang ada di masjid seperti itu. Dan yang di masjid itu yang mau ikut, yang enggak seperti itu. Tapi yang di kelas wajib ikut. Ada absensinya seperti itu. Muhadharah kelas. Jadi muhadharah kelas itu wajib, sementara di masjid-masjid tersedia banyak halaqah, tinggal masing-masing saja ya ingin ikut atau enggak. Dari asrama ke Masjid Jami Umawi berapa menit? Kita kok karena kita kan di sini masih naik angkot ya. Kalau naik taksi itu emang harganya agak mahal sebab suka ditembak langsung gitu ya harganya kalau naik taksi. Atau paling enggak kita naik angkot. Kalau naik angkot itu sekitar 20 menit atau 15 menit dari asrama. Dan itu dekat. Dan di Masjid Umawi itu banyak sekali kajian-kajiannya. Dimulai dari apa namanya kajian-kajian Masyaikh Kibar Syam sampai banyak lah seperti itu. Itu masjid yang sangat legendaris teman-teman ya. Sudah ribuan tahun berdiri. Dan berikutnya ada pertanyaan, seumpamanya diterima di Mahat Al-Fat, kemudian dari biaya hanya cukup untuk keberangkatan, belum untuk makan sehari di sana. Apakah ada solusi? Kemungkinan apakah di sana ada pimpinan cabang Muhammadiyah? Di Al-Fat hanya untuk Baik, berangkat. Ya. biaya studinya itu full beasiswa. Kalau di Mahat, kalau di Mujama itu bayar lagi. Bayar asrama yang seperti saya sebutkan 1.200 tadi. Seperti itu. Dan untuk cabang Muhammadiyah ya, kebetulan di sini itu semua hampir semua tulab itu Nahdlatul Ulama. Dan di sini juga ada organisasi PCI dengan Seandainya ya, lanjut ya, silakan. ya sementara kalau pimpinan atau cabang Muhammadiyah di Suriah itu sampai saat ini belum ada seperti itu. Seandainya ada yang mau lanjut ke sana dari teman-teman Muhammadiyah, bisa menjadi muassis kali ya pendirinya gitu. Betul, Walaupun pasti nanti bisa. ya biar ada temannya, karena memang kita bisa melihat memang kedua ormas tersebut uh, biasa menghiasi berbagai macam kampus di Tintek. Berikutnya untuk berkaitan tentang kitab-kitab mukoror yang diajarkan di kampus, mungkin kakak bisa sedikit ceritakan apa saja kitab yang pernah dipelajari atau yang kakak ketahui di jurusan lainnya, dan juga apakah banyak pakai tulisan dosen seperti Muzakirah atau menggunakan kitab tulis. Mungkin bisa kakak ceritakan. Eh, Kalau di kampus itu kan ada tiga. Kebetulan di Suriah itu cuma ada 3 fakultas, 3 jurusan. Yang pertama itu ada syariah, yang kedua usuluddin, yang ketiga dakwah dirasat Islamiyah. Dakwah dirasat Islamiyah ini kalian akan belajar tentang syair, adab, dan balaghah seperti itu ya. Materi-materi yang berhubungan dengan bahasa. Eh, untuk mukoror
ya rata-rata kita di sini juga pakai muqarrar. Untuk di kuliahnya pakai muqarrar dari dosen atau dari pihak kampusnya. Tapi kalau kita pengen mengaji pihak apa namanya kitab-kitab turos itu banyak sekali kajian-kajian di luar kampus. Jadi kita nyari sendiri seperti itu. Tapi kita fikih apa namanya fikih sirahnya itu kita menggunakan fikih sirah nabawiyah karya Syekh Imam karya Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, akidahnya itu pakai Kubro Yakiniyat eh, karya Syekh Ramadan Al-Buti. Rata-rata pakai karangan ulama di sini. Ya fikih adalah yaitu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan fikihnya ada juga fikih manhaji karya Syekh Mustafa Dib Al-Buwo seperti itu. Rata-rata pakai karangan-karangan ulama Suriah sendiri. Itu Syekh Mustafa masih hidup kayak? Alhamdulillah masih ada. Itu masih Kita bisa memberikan sering kajian sowan atau ke sana gitu. bagaimana? Beliau masih sanggup memberikan kajian? Alhamdulillah beliau masih khutbah juga masih gitu kan. Oh, siap. Beliau itu membuka apa namanya membuka kajian khusus buat ajanib kalau ajanib dan kita sering ke rumahnya. Oh ya, memang usianya sudah sangat-sangat itu ya, insya Allah udah 8 atau 9 itu. Ya, ya kurang lebih 90-an Ya. seperti itu. Baik, Bu. Tadi dari Kak Agus bertanya kurang jelas yang mahat. Nah, tadi mungkin saya bantu jelaskan ya. Untuk Al-Fat, Al-Islami itu kan ada mujama, ada mahat. Untuk mujamanya, seandainya memang dana yang ada hanya untuk keberangkatan, maka tidak bisa melanjutkan di mujama karena memang di sana perlu biaya seperti yang tadi disampaikan. Tapi kalau masuk Mahat Al-Fat, nah ini minimalnya biaya hidup dasar seperti makan dan tinggal itu ada di cover oleh Mahat langsung gitu. Jadi seandainya apa namanya keberangkatan cukup untuk pesawat saja, di sana untuk biaya hidup dasar seperti makan dan tinggal insya Allah di cover oleh Mahat. Tapi untuk yang lainnya seperti kebutuhan untuk ya membeli sabun atau lainnya itu tidak di cover ya. Tapi untuk dasar seperti makan dan apa namanya tinggal itu di cover oleh Mahat. Dan kelebihan dari Syam ini adalah masyarakat di sini itu sangat baik ya, sangat karom gitu kan kepada thalibul ilm gitu kan. Jadi kita ini misal kalau ada event Idul Adha misal itu ada tausi baju atau gamis atau kemeja dari orang-orang yang munfikin gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang itu juga dapat baju atau sepatu bahkan sampai baju tidur pun kita dapat seperti itu. Itu kalau apa di sana itu untuk masyarakatnya walaupun memang baru keluar dari krisis ya, tapi alhamdulillah ya untuk thalibul ilmi itu sangat karom. Nah, ini merupakan bentuk sosial yang perlu kita contoh juga bagaimana sebuah negara yang bertahun-tahun dilanda perperangan, tapi ketika sudah keluar dari perang tersebut masih ada sikap karomnya, walaupun mereka sendiri katanya ya tidak sangat keterbatasan lah. Masya Allah ini sangat menginspirasi bagi teman-teman semua. Baik, silakan teman-teman jika ada yang bertanya. Oke, ini insya Allah ini ya dari Kak Fajar Angga. Silakan Kak Fajar Angga. Baik, syukran Ustadz untuk penjelasannya. Saya mau tanya, tadi dijelaskan bahwasanya Mahat Fat itu ngasih ijazah. Apakah ijazahnya itu bisa disetarakan S1 kalau di Indonesia? Yang kedua, apakah di Mahat Fat itu ada maksimal umur? Misalnya sudah 50 tahun, apa masih boleh gitu? Ya, itu aja Ustadz, syukran. Baik, langsung dijawab oleh Kak
Ahmad Fathul. Eh, untuk ijazahnya itu seperti saya sudah bilang sebelumnya, Mahat itu non S1. Jadi kalau disetarakan di Indonesia itu nggak bisa untuk setara S1 gitu ya. Nggak, bukan LC, tapi kalau di Mujama baru LC atau S1. Dan tadi pertanyaan kedua apa? Usia, batasan usia. Oh, untuk batasan usia itu nggak ada ya. Jadi mau 40 tahun, 50 tahun itu masih bisa. Bahkan dulu ketika saya baru datang ke Syam itu ada orang Afrika, dia itu udah ubanan, udah tua, udah punya anak, udah punya cucu mungkin ya. Mungkin umurnya udah 50 tahun. Dan itu menjadi bukti kalau di Suriah itu nggak ada batasan umur seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin bagi kita-kita yang mungkin di Indonesia itu sudah punya kesibukan dan ingin 3 tahun bahkan sampai 6 tahun untuk belajar lagi gitu kan, dan ke Suriah dengan usia yang sudah lanjut itu masih bisa kayak. Masya Allah. Masih, Mas. Wah, nah ini bagi kesempatan teman-teman semua ya. Soal kemarin ada yang komen di IG, saya lihat jika usia saya nggak ini saya ke daftar lah. Ternyata usia bukan permasalahan ya di Mahat tersebut. Apa ya? Kemudian kita lihat ada yang raise hand lagi dari teman-teman semua. Baik. Nah, mungkin saya ingin bertanya hal yang agak sedikit aneh, Kak. Apakah kita di sana diajarkan kemampuan yang berkaitan dengan fisik ya? Karena memang image Suriah itu bagi sebagian orang itu negerinya para mujahidin. Apakah ada porsi khusus yang berkaitan dengan fisik, entah itu di Mahat atau di kampus? Untuk apa materi yang diajarkan itu full logo Arabia, walau syariah. Nggak ada yang namanya fisik-fisik, itu nggak ada. Karena memang kan, Dan kita juga nggak pernah diajarkan seperti itu. oh ya, karena memang bisa dijadikan dengan presiden yang sekarang ini mewajibkan spesifikasi fisik tertentu, jadi nggak ada kayak. Karena juga kalau kita Nggak ada. lihat sebagian kampus seperti di Tiongkok kayak Tsinghua itu kan ada kewajiban lari, kewajiban fisik yang menjadi matkul di kampus di Tiongkok. Nah, berarti kalau di ini tidak masuk. Baik. Berikutnya, oh ya, ada yang bertanya, apakah kakak tahu info di Mahat Al-Fat itu di mazhab Syafi'inya di Mahatnya ya? Seperti apakah level kitabnya? Apakah sampai level 3 atau bagaimana kak? Yang kakak tahu? Eh, untuk level apa namanya materi yang diajarkan khususnya fikih ya, itu kita diajarkan dari, kalau dari sanah ula itu kita diajarkan fikih manhaji. Terus untuk misalnya saya kita pakai mukoror, yaitu ya kita belajar 4 mazhab juga seperti itu. Jadi rata-rata di sini itu pakai mukoror, Ustaz, bukan pakai karangan-karangan ulama Oh, seperti itu. maaf, ini itu yang mujama ya. Kalau yang mahatnya kak, yang mahat itu bukan mujamanya. Ya, itu mahal juga seperti itu. Itu Iya, iya. mahal seperti itu juga. Oh, toyok. Berarti di mahat juga menggunakan fikih manhaji di awal, tapi nanti pada tahap berikutnya masuk ke muqarrar. Bagi teman-teman yang ingin mendalami fikih Syafi'i secara khusus, itu Iya, mungkin bisa mengikuti kajian-kajian di masjid-masjid ya, karena memang masjid-masjid di Suriah banyak betul. ulama-ulama iman di sana yang mengajarkan kitab fikih secara berjenjang. Baik. Kemudian ada yang bertanya, Ya. apakah untuk Soalnya mahat di Suriah pendaftaran ini diundur sampai eh, ya? soalnya Silakan. di Suriah ini semua mazhab ada, Ustaz. eh, Syafi'i, Maliki, Hambali, itu semuanya ada. Tapi aglabnya di Suriah itu bermazhab Hanafiyah dan Syafi'i seperti itu. Jadi kalau kita mau
belajar lebih spesifik gitu ya. Eh, untuk para tulab Indonesia itu kita pergi ke ulama-ulama Syafi'i yang ada di Suriah untuk biar lebih konsentrasi dan fokus seperti itu. Soalnya kalau di muhadharah di kelas itu cuman amnya saja seperti itu. Kita belajar secara umumnya saja. Kalau di kampus atau di mahat pun seperti itu. Oke, jadi memang disimpulkan mazhab keempat itu di Suriah tumbuh subur, namun yang populernya Hanafi dan Syafi'i. Dan Kak Agus tadi bertanya, apakah diundur pendaftaran sampai besok? Jawaban iya ya. Pendaftaran diundur sampai Betul. besok setelah lobby dari PPI. Ya, kalau yang mahat sampai tanggal 27, kalau yang mujama itu sampai tanggal 30 pendaftarannya. Dan yang Silakan teman-teman. mungkin yang masih bingung cara daftarnya gimana, tutorialnya seperti apa gitu ya. Kalian bisa cek langsung di postingan kami di Instagram PPI Suriah. Kita di situ ada apa namanya menjelaskan tutorial cara mendaftar seperti apa, teknisnya seperti apa, kita langsung bisa dilihat di postingan PPI Suriah. Kemudian, nah ini mungkin mahat itu kan terkesan sebagai sebagian orang seperti pesantren nih. Apakah jika kita memasuk mahat di Suriah, HP, laptop segala macam ada aturannya, tidak boleh megang atau seperti apa? Mahat di sini beda ya sama seperti di Mahat Indonesia. Jadi HP dan laptop itu boleh dipakai gitu kan, asal nggak lewat batas seperti itu ya. Soalnya kalau di Mahat itu cukup padat gitu ya kegiatannya. Dan kalau mau bawa laptop bawa saja gitu kan. Sebab ada beberapa madah yang harus menggunakan laptop. Atau saya ini di tahun terakhir itu disuruh bikin tahqiq gitu ya. Jadi kan otomatis pakai laptop seperti itu. Dan boleh bawa laptop. Dan aksannya memang bawa saja. Baik, Pak Baik teman-teman semua, sudah sangat jelas ya informasinya. Jadi insya Allah informasi ini sebisa mungkin akan kita rangkum, tapi tidak janji ya. Dan kalau kita berhasil rangkum, alhamdulillah, bisa kita bagikan ke teman-teman semua dengan harapan ini merupakan kesempatan yang emas, kesempatan yang tidak bisa disepelekan, terutama untuk belajar di Ma'had tadi. Kalau saya pribadi, jujur, ketika membahas Ma'had ini lebih tertarik ya, karena untuk S1 mungkin ya sudah pernah melewatinya. Nah, kalau Ma'had ini sepertinya Masya Allah cukup menarik untuk diikuti, walaupun secara waktu tempuh pembelajaran butuh pengorbanan yang cukup besar. Oke. Ya teman-teman semua, silahkan. Satu pertanyaan terakhir, kalau tidak ada, kita bisa langsung masuk ke closing statement atau pesan penutup bagi peserta pada kesempatan malam hari ini dari Kakak Kamat. Sepertinya tidak ada tambahan lagi ya. Ini ada lagi terakhir. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir, apakah Suriah sudah aman dari perang? Nah ini bagaimana menjawabnya Kak? Dan mungkin saya sedikit ini ya penasaran. Alhamdulillah. Berarti Okay. Indonesia di Aleppo tuh nggak ada ya? Di Aleppo dan juga mahat-mahat di Aleppo tidak ada ya berarti ya? Silakan. Ya, tidak ada. Ada, tapi untuk tulab ajanib belum ada yang di situ. Kayak Jamiah Halab itu ada gitu ya. Tapi untuk ajanib belum ada. Dan untuk perang tadi Dan Kak? untuk ya, kondisi apa namanya keadaan di Suriah itu ya alhamdulillah. Jadi sudah membaik gitu kan dari sebelum-sebelumnya. Apa namanya
ketika di sini revolusi atau pergantian rezim atau apa namanya pergantian presiden pimpinan itu alhamdulillah Suriah itu makin baik seperti itu. Malah saya berani bilang kalau di Suriah ini sudah mulai apa ya masyarakatnya itu sudah mulai hedon ya sebab kalau di zaman sebelumnya itu di rezim sebelumnya mobil-mobil sport atau mobil-mobil buatan Eropa itu tidak boleh masuk ke Suriah. Tapi sekarang itu Suriah itu udah sama kayak Yordan seperti itu. Udah mulai kafe-kafe banyak dan udah mulai aman kan. Alhamdulillah. Oke, sudah Ya jauh walaupun di berbagai jalan utama itu dijaga oleh tentara gitu ya. Tapi itu merupakan hal yang biasa ya dijaga dijaga tentara seperti itu. Dan tapi alhamdulillah untuk pelajar ajanib di Suriah sendiri aman kok insya Allah. ya teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Kak Ahmad. Karena memang saya juga pernah melihat konten di media sosial yang menggambarkan mobil Suriah, mobil tahun 2010 ke belakang gitu kan, tidak ada mobil baru. Nah, tapi kan Iya. untuk sekarang seperti yang disampaikan Kak Ahmad ini sudah mulai mobil-mobil baru sudah mulai masuk, kemudian coffee shop juga sudah mulai masuk. Dan juga saya sering mengikuti, mungkin teman-teman ada yang mengikuti TikTok, namanya siapa? Ammar Alisalah. Nah itu beliau, Betul. saya suka melihat tuh, beliau kadang-kadang ke negara Timur Tengah, kadang ke Yordan, kadang ke Suriah. Dan memang dilihat di sana itu kondisinya tergolong aman ya, tergolong aman bagi pendatang yang membuat konten segala macam. Jadi memang kondisinya sudah jauh lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik, terakhir dari Kak Ahmad kepada peserta malam hari ini, apa pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan kepada kita semua, mobil khusus bagi yang ingin melanjutkan studinya ke Suriah? Pesan-pesan saya ini juga saya masih belum ilim ya, belum belum jadi guru, jadi kalau diminta pesan apa ya, gunakan waktu kita sebaik-baiknya seperti itu ya, seperti syekh kita, syekh kami di sini, al-waqt lan yang al-waqt yajri kama huwa tajri kama huwa. Jadi menggunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jikalau antum semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke Syam, dan itu harap digunakan sebaik-baiknya. Karena di Suriah ini kuotanya sangat terbatas, beda lain. Jadi ada Ada video munqati' lah min andi au min muhadir. Baik. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua. Tadi adalah pesan-pesan akhir yang disampaikan oleh Kak Ahmad bagi kita semua. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah kafaratul badis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya, atas waktunya, atas kesempatannya. Insya Allah akan kita upload rekaman webinar ini di YouTube dalam waktu dekat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi